Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 275, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Simon Hersa yang agung, dikelilingi oleh semua orang, berjalan keluar dari belakang panggung saat ini. Wajahnya memerah, dan dia menyapa semua orang dengan sopan. Ada dua petugas di belakangnya, keduanya pria parubaya dengan napas tenang dan mata seperti obor. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Master dari keluarga Hersa, kamu tidak harus sopan, duduk saja. Simon Hersa tersenyum, memberi orang perasaan yang sangat elegan dan mudah didekati. Tuan Hersa datang dari jauh, terima kasih atas kerja kerasmu. Banyak orang berkumpul di sekitar Simon Hersa, menyanjungnya. Simon Hersa adalah kepala keluarga Hersa di ibu kota saat ini, salah satu dari 8 keluarga kaya di ibu kota. Dalam hal kekuatan dan sumber daya keuangan, tidak ada yang hadir di sini yang dapat dibandingkan dengan Simon Hersa. Dalam hal pengaruh, keluarga Hersa memiliki kursi di ibu kota. Terlebih lagi, keluarga Hersa adalah keluarga besar bela diri, dengan murid yang tersebar di seluruh negeri. Kakak-kakak dari berbagai distrik yang hadir juga mengagumi. Hanya Palondoir yang duduk di kursi guru besar dengan ekspresi tenang, tanpa menggerakkan satu otot pun. Semua orang melihat Simon Hersa berjalan menuju Palondoir, dengan sedikit melihat kegembiraan di mata mereka. Semua orang tahu bahwa keluarga Hersa di ibu kota di Jinling adalah saingan yang mematikan. Keduanya menganjurkan seni bela diri, tetapi jalan yang mereka tempuh berbeda. Ini seperti meninju ke selatan dan menendang ke utara. Simon Hersa tersenyum sopan pada Palondoir dan berkata, tanpa diduga, saudara Doir ada di sini. Palondoir membuka matanya, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan berkata, tidak berani-berani, Tuan Hersa terkenal, memanggilku saudara laki-laki dan laki-laki, bukankah itu akan mengubur pamor keluarga Hersa di ibu kota? Kata-kata ini sama sekali tidak sopan. Adegan itu penuh dengan emosi. Simon Hersa tersenyum tak berdaya, dan berkata, saudara Doir memiliki temperamen yang begitu tulus. Palondoir ini tidak memasang muka. Sudah ada sedikit rasa dingin di hati Simon Hersa. Pada kesempatan penting seperti itu, jika Anda tidak mempermalukan diri sendiri, Anda tidak akan mempermalukan keluarga Hersa di ibu kota. Palondoir tertawa 2 kali, dan menjawab, hehe, saya tidak seperti penjahat, yang munafik dan memiliki satu hal di luar dan satu lagi di belakang. Setelah itu, suasana di seluruh aula teater kuno berubah dingin. Meskipun mereka tahu bahwa Palondoir memiliki permusuhan pribadi dengan Simon Hersa, itu belum tentu benar. Pada kesempatan penting, mereka seharusnya merobek wajah mereka. Wajah Simon Hersa menjadi gelap, matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia berteriak, Palondoir. Kamu terlalu lancang. Palondoir menamparkan sandaran tangan kursi dengan marah, penuh amarah, berdiri, menatap Simon Hersa dengan ganas, dan berkata, mengapa kamu marah? Tidak terima. Ayo, mari kita mulai perkelahian. Mendominasi. Tidak ada niat untuk membuat konsesi yang lemah sama sekali. Wajah Simon Hersa memucat, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Seorang penjaga di belakangnya sudah berdiri, melepaskan rasa dingin di sekujur tubuhnya, menatap Palondoir. Semua penonton duduk di kursi mereka ketakutan, tidak berani bergerak. 2 orang besar, ujung jarum ke arah gandum, sangat ganas. Ini bahkan belum dimulai, apakah akan memulai perkelahian? Di saat yang sama, para turis yang memasuki outfield terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini mau berkelahi. Bukankah itu Palondoir dari Jinling Club, dan Simon Hersa, kepala keluarga Hersa di ibu kota? Ya Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang besar ini, mengapa mereka berdebat? Berbagai diskusi telah meletus di antara penonton-penonton di lapangan. Ada juga gosip tentang permusuhan pribadi Simon Hersa dan Palondoir. Sial, ternyata Simon Hersa dan Palondoir adalah saudara di sekolah yang sama, dan mereka jatuh cinta dengan adik perempuan junior pada saat yang sama. Tetapi pada akhirnya, adik perempuan junior memilih Simon Hersa. Sejauh ini, Simon Hersa dan Palondoir telah menjadi musuh yang mematikan. Apakah adik junior itu cantik?
Diskusi kerumunan meledak satu demi satu. Pada saat ini, di aula, terdengar suara menawan. Mengenakan congsam merah seksi, Diana Eba berjalan keluar dari belakang panggung, melambaikan kipas lipat di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Hersa, Tuan Finn, ada apa?" "Tenang, jangan biarkan orang-orang melihat lelucon." Diana Eba wanita ini adalah senyum berjalan. Dengan beberapa patah kata, Palon Doir dan Simon Hersa dipisahkan. "Tuan Hersa, silakan duduk dengan cepat. Anda adalah bos besar malam ini. Semua orang melihat Anda." Diana Eba tersenyum, lalu berbalik, menatap Palon Doir yang memiliki wajah cemberut, dan berkata, "Tuan Finn, ini adalah kesalahanmu. Kamu orang dewasa, mengapa repot-repot marah karena masalah sepele seperti itu? Bukankah itu akan merusak kebijaksanaanmu?" Palon Doir mendengus dingin, dan melirik dengan dingin ke kursi yang sudah duduk keluarga Hersa pertama yang memegang kursi Grandmaster. Kemudian, Diana Eba tersenyum indah, melirik Freddy Canio yang ada di samping, lalu duduk tepat di sampingnya. Adegan terkendali, namun, semua bos sangat panik. Jadi, 5 menit hening. Tiba-tiba, Palon Doir melompat dengan keras, dan pada saat yang sama menghancurkan sandaran tangan kursi yang baru saja dia ganti, menunjuk ke arah Simon Hersa dan berteriak, "Keluarga Hersa, keluar dan bertarung." Staf di belakang juga tampak tak berdaya terjepit oleh kehidupan. "Tidak bisakah kamu santai saja? Kursi kali ini semuanya dibuat oleh orang yang spesial, dan harganya sangat mahal." Simon Hersa juga tiba-tiba menamparkan sandaran tangan, menghancurkannya, bangkit, dan berteriak dengan dingin, "Palon Doir, kamu tidak boleh lancang di sini. Malam ini adalah kamar dagang bawah tanah, bukan arena seni bela dirimu." Penuh amarah, staf di belakang, saat ini, dahi mereka hitam. Dia sangat tertekan. "Hahaha, Tuan Hersa, aku tahu kamu tidak akan berani. Kamu mengecilkan kepalamu." Palon Doir tertawa dan mengumpat 2 kali. Simon Hersa meniup janggutnya dan menatap dengan marah, lalu mengutuk kembali, "Palon Doir, kamu pengecut yang tidak berguna. Kamu hanya bisa berbicara dengan keras, dan kamu bajingan desa. Ini seperti master, ini seperti perkelahian." Palon Doir berkata dengan jijik, "Hantu akan bertarung denganmu, orang tua yang tidak sopan." Teriak Simon Hersa dengan keras. "Ayo bertarung." Palon Doir tersipu dan berteriak, menunjuk ke arah Simon Hersa. "Berkelahi, keluar." Simon Hersa melambaikan tangannya, memelototi Palon Doir, dan berkata dengan marah. Dalam sekejap, tempat ini menjadi tempat 2 bos besar saling meludah dan memaki. Lebih dari selusin kakak laki-laki dari berbagai distrik saling memandang tanpa daya. Para turis yang menonton di luar tercengang, CP ini pasti penggemar. Untungnya, manajer kamar dagang bawah tanah tahun ini, Morano Jin dari keluarga Jin di kota Luofeng, keluar untuk memadamkan emosi dengan tergesa-gesa dan menstabilkan situasi. Morano Jin berdiri di atas panggung, mengangguk kepada kakak laki-laki di daerah itu, dan kemudian tersenyum. "Sebelum kamar dagang bawah tanah dimulai, saya akan mengumumkan sesuatu, karena Sanjiang Tergiusiso dan Tuan Enzo tidak hadir karena suatu alasan, jadi ada ruang kosong di sana. Posisinya akan digantikan oleh Vince bersaudara dari kota Luofeng." Terdengar tepuk tangan dari penonton. Di kedua sisi panggung, semua bos mengerutkan kening, dan mereka sangat acuh tak acuh. Vince bersaudara menginginkan bagian. Begitu kata-kata itu selesai, Brian Vince berjalan keluar dari belakang panggung, membungkukkan tangannya ke kakak laki-laki, lalu duduk tegak di kursi kosong. Di sisi berlawanan, Freddy Canio dan yang lainnya menatap dingin dan berhenti memperhatikan. Ini membuat Brian Vince merasa diremehkan, meskipun masih ada senyum di wajahnya dan dia mengangguk kepada semua orang, hatinya semakin dingin. Mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak kompeten dan idiot. Selama saya bisa merobek dagingnya kali ini, dan mengambil hadiah ini dan berhasil memasuki pavilion Baijun, itu akan memakan waktu kurang dari 5 tahun. Orang-orang ini semua akan diinjak-injak dengan telapak kaki mereka. Pada saat yang sama, di luar gedung teater kuno, beberapa konvoi Mercedes-Benz hitam sudah parkir di depan pintu. Bang bang bang, pintu mobil terbuka, dan ada 3 mobil di depan dan belakang, dan 4 pengawal berjas hitam turun dari mereka. Mereka dengan cepat berdiri berbaris dan menunggu dengan hormat di samping pintu mobil. Maybach hitam di tengah, dengan pintu terbuka. Tergiusiso keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu berdiri dengan hormat di satu sisi, dan berkata, "Tuan Enzo, kami di sini." Di dalam mobil, sepasang kaki panjang yang mengenakan celana jas mahal memimpin,
dan sebuah sepatu kulit hitam juga ada di kakinya. Mengikuti, sosok jangkung dan tampan melangkah keluar dari mobil. Dia memiliki bagian samping yang tampan, jembatan hidung yang tinggi, mata yang dalam, wajah yang tegas dan tampan, dan setelan biru yang dijahit dengan baik dan mahal, yang menunjukkan sosok yang sempurna. Aiden Enzo keluar dari mobil, menyentuh kancing kemeja putih di tangan kanannya, dan seringai kecil muncul di sudut mulutnya. Kamar dagang bawah tanah, saya, Aiden Enzo, kembali. Kalian, cuci leher kalian dan tunggu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.